Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Angkatan 98, peserta pelatihan dasar calon aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dengan kelompok kecil, terdiri dari 4 orang, saya sendiri, Siti Robiah Adawiyah, Chandra Triana, Teddy Agus Ardiansyah, dan Vivi Eka Novianti. Di sini kami akan menjelaskan benchmarking sebuah perusahaan BUMN atau swasta atau instansi yang dianggap telah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Di antaranya, nilai berorientasi pada pelayanan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Siti Robiah Adawiyah, adalah perusahaan listrik negara atau yang sering kita kenal dengan PLN Persero. Perusahaan PLN Persero adalah sebuah perusahaan BUMN yang berdiri sejak 27 Oktober 1945. PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terbaiknya. Di era digital ini, PLN tetap berinovasi dan meluncurkan aplikasi New PLN Mobile yang dapat menjawab semua kebutuhan pelanggan dalam satu genggaman. Untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, PLN melayani kendala listrik di lapangan yang didukung oleh tim penanganan dan pengaduan untuk mendeteksi adanya pengaduan dari masyarakat. PLN Persero menerapkan nilai orientasi pelayanan dengan berinovasi mengeluarkan sebuah aplikasi yaitu New PLN Mobile dengan menjawab semua kemudahan dalam satu genggaman. Di antaranya mempermudah pelanggan dalam membayar tagihan, membeli token, bahkan mengatur pengeluaran. Dengan aplikasi ini, PLN dapat menampung semua pengaduan atau keluhan dari pelanggan dan mempermudah pelanggan dalam setiap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai selanjutnya adalah nilai akuntabel dan kompeten yang akan dibawakan oleh rekan saya, Chandra Triana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Triana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh perusahaan Gojek, yaitu akuntabel dan kompeten. Gojek adalah perusahaan penyedia layanan transportasi online yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Gojek dapat mengantarkan Anda ke tempat tujuan, menyediakan layanan kurir tercepat dalam waktu kurang dari 60 menit, mengantarkan makanan favorit Anda dari ribuan restoran, dan bahkan bisa berbelanja. Gojek sendiri didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Berbekal dari pengalamannya yang menghadapi kemacetan di Jakarta, sampai saat ini Gojek telah meraih banyak penghargaan. Mempunyai lebih dari 20 produk dan juga 2 juta mitra driver, hal tersebut membuat Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Nilai akuntabel tergambarkan dengan Gojek Indonesia memastikan semua karyawan mitra driver untuk melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Dengan cara melalui aplikasi Gojek, kita dapat melihat besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai pelanggan untuk mendapatkan pelayanan Gojek. Selanjutnya, nilai kompeten tergambarkan dengan Gojek Indonesia mengadakan bengkel belajar mitra yang merupakan latihan bulanan untuk memberikan mitra driver pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pelayanan prima serta pengembangan diri, sehingga dapat meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Eka Novianti. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan core values berakhlak tentang nilai harmonis dan loyal yang ditampilkan oleh perusahaan PT Bank BTPN. PT Bank BTPN merupakan anak usaha Sumitomo Mitsui Banking Corporation
yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 61 kantor cabang, 264 kantor cabang pembantu, 141 titik pembayaran, dan 216 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Nilai harmonis sangat tergambarkan oleh perilaku petugas security Bank BTPN. Sebagai security, tentunya dapat membangun lingkungan kerja yang aman dan kondusif, menolong nasabah yang memerlukan informasi terkait pelayanan, membantu mengarahkan nasabah, dan tidak pandang bulu terhadap nasabah yang datang, menghargai dan melayani dengan sama serta maksimal, dan tidak lepas dari sikap yang ramah, murah senyum, dan penuh semangat dalam melayani. Selanjutnya adalah nilai loyal. Nilai loyal tercermin pada sikap seorang petugas teller Bank BTPN, dedikasinya yang tinggi sebagai seorang karyawan, bekerja dengan sangat profesional agar dapat mempertahankan juga meningkatkan nama baik perusahaannya. Pegawai teller bank tersebut juga bekerja dengan integritas yang tinggi dan terlihat sangat peduli terhadap nasabah yang datang, melayani dengan hati, dengan semua keramahan dan semangatnya dalam bekerja. Sangat terlihat bahwa dia menyukai apa yang sedang dia kerjakan. Awal mula Alfamart berdiri yaitu pada tahun 1989 sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga, yang kemudian menjual mayoritas kepemilikannya kepada PT HM Sampurna Tbk. Dan pada tahun 1999, Alfamart mulai merambah ke sektor minimarket yang selanjutnya terus berkembang hingga saat ini. Visi Alfamart yaitu menjadi jaringan distributor retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan perusahaan kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi Alfamart yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen dengan berfokus kepada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi, ikut berpartisipasi dalam membangun negara dengan menumbuh kembangkan jiwa wira swasta dan kemitrausahaan, membangun organisasi global yang terpercaya, sehat, dan terus bertumbuh dan bermanfaat bagi pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Nilai yayasan berakhlak ada pada perusahaan Alfamart, tepatnya pada poin adaptif, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Alfamart beradaptasi dan berinovasi seiring berkembangnya teknologi saat ini, yaitu berupa menyediakan makanan dan minuman cepat saji di Alfamart Express dan menyediakan kartu member. Alfamart juga melakukan kerjasama dengan perusahaan lain berupa jasa pembayaran seperti pembayaran pulsa, pembelian token listrik, pembayaran online shop, dan lainnya. Alfamart juga memiliki poin kolaboratif, yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yang berupa memanfaatkan berbagai macam media untuk melakukan promosi seperti YouTube dan media iklan di televisi. Demikian pemaparan benchmarking dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.